Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Laila Okta Yuventina. Nah, teman-teman, pada video kemarin kita sudah membahas konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang konsep manajemen tingkat pendidikan tinggi. Ada beberapa sub pokok nih yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Ternyata keduanya berbeda loh. Untuk mengetahui selanjutnya, mari kita sama-sama menyimak video ini. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Atau dengan kata lain, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sebaliknya, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi tersebut. Perguruan tinggi sendiri dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Sekarang teman-teman sudah tahu kan apa beda pendidikan tinggi dengan perguruan tinggi? Nah, memasuki materi yang kedua yaitu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pedoman pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas dua, yaitu 1. Yuridis atau hukum, dan perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 serta Permendikti. Yang kedua, teori-teori dan ilmu pengetahuan berupa buku dan karya ilmiah atau jurnal hasil penelitian. Nah, selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ketentuan tampaknya dimaksudkan untuk memberikan status badan hukum pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Jadi, ada semacam jenjang dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, yaitu jenjang pertama universitas dan jenjang kedua yayasan. Untuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi sendiri sudah merupakan badan hukum milik negara atau BHMN yang bersifat nirlaba atau non-profit sejajar dengan BUMN. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai manajemen perguruan tinggi. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan program kerja termasuk perencanaan anggaran bukan merupakan hal baru bagi perguruan tinggi, baik perencanaan 5 tahunan maupun perencanaan tahunan. Keuntungan memiliki perencanaan strategis yaitu yang pertama memberikan pedoman yang lebih baik bagi seluruh jajaran organisasi mengenai titik krusial apa yang sedang dikerjakan. Yang kedua, membuat para manajer lebih waspada mengenai perubahan, kesempatan baru, dan berkembangnya ancaman setelah masih banyak lagi. Yang kedua, pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Pengisian staf atau karyawan perlu membedakan berapa jenis karyawan yang bekerja di suatu universitas, yang masing-masing mempunyai tugas khas dan karakteristik sendiri-sendiri. Yang ketiga ada penggerakan atau equiting. Tugas penggerakan adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai dengan yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Alat yang sering kali digunakan untuk membantu memahami kebutuhan manusia adalah hierarki kebutuhan yang dikembangkan oleh A.H. Maslow. Hierarki mengenai 5 tingkat kebutuhan dasar manusia dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, yaitu 1. Kebutuhan filosofis, yang kedua kebutuhan keamanan, 3. Kebutuhan afeksi, 4. Kebutuhan penghargaan, dan yang kelima kebutuhan akulasi diri. Nah, manajemen yang terakhir yaitu manajemen pengawasan. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Kalau tidak, apa kendalanya, dan bagaimana menghilangkan kendala agar hasil kerja dapat sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Nah, selanjutnya ada dimensi makna perguruan tinggi, yang terdiri atas 1. Dimensi etis, seperti peran universitas pada perlindungan martabat manusia,
serta pada tanggung jawab moral penemuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua ada dimensi keilmuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Yang ketiga ada dimensi pendidikan. Pendidikan adalah proses penyiapan manusia muda menjadi manusia dewasa, yaitu manusia yang mandiri dan bertanggung jawab, disiplin, keterbukaan, pelayanan, bantuan pada yang lemah, kejujuran, kerja keras. Yang diperlihatkan dalam pengelolaan universitas adalah nilai-nilai konkret yang merupakan contoh nyata untuk pendidikan. Yang keempat ada dimensi sosial. Perguruan tinggi mempersiapkan para mahasiswa untuk mengambil tanggung jawab di dalam masyarakat melalui pengajaran dan penelitian. Perguruan tinggi diharapkan memberikan sambungan dalam pemecahan berbagai problema yang sedang dihadapi masyarakat seperti kekurangan pangan, pengangguran, kekurangan pemeliharaan kesehatan, ketidakadilan, kebodohan, dan masih banyak lagi. Yang kelima ada dimensi korporasi. Perguruan tinggi memiliki dan mengelola berbagai sumber daya seperti manusia, barang-barang, peralatan, keuangan, dan metode perguruan tinggi perlu memperkenalkan produknya pada masyarakat agar dikenal dan dibeli. Nah, yang terakhir nih, kalau kata orang last but not least, yaitu perguruan tinggi dengan tantangan globalisasi. Di perguruan tinggi ada dampak yang perlu dipartisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi ada 3. Antara lain, yang pertama tantangan pada pengelolaan. Setiap negara harus membuka diri seluas-luasnya terhadap masuknya perguruan tinggi, dosen, peneliti, dan sebagainya tanpa hambatan sama sekali dalam bentuk apapun. Yang kedua, tantangan pada proses belajar mengajar. Globalisasi ternyata mengubah cara belajar mengajar dari bertatap muka dan melalui hubungan personal antara dosen dan mahasiswa menjadi hubungan maya dan non-personal melalui internet dan video jarak jauh. Yang ketiga, ada tantangan pada pendidikan nilai. Globalisasi seringkali menghadirkan pengetahuan dan informasi berlebihan yang tidak dapat ditangkap oleh kebanyakan yang tidak mampu pula mencerna tantangan yang menyertainya, sehingga hidup dalam alam globalisasi yang merupakan resiko dan mengubah identitas seseorang, tempat tinggal, dan kehidupan masa depan. Nah, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.